Hari ini kita akan membongkar sebuah kisah yang luar biasa dari El Salvador. Kisah tentang perang puluhan tahun melawan geng-geng brutal, tentang kebijakan yang gagal, dan tentang sebuah transformasi yang, sangat mengejutkan dan penuh perdebatan. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan utamanya. Gimana caranya sebuah negara yang dulunya dijuluki ibu kota pembunuhan dunia bisa berubah drastis jadi salah satu yang paling aman di Amerika Latin? Ini bukan cerita sederhana, dan jawabannya bakal membawa kita ke perjalanan yang rumit dan kontroversial. Untuk benar-benar mengerti geng-geng ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke era 1980-an, saat perang saudara yang brutal melahirkan satu generasi pengungsi. Nah, di sini kita bisa lihat gimana semua ini berawal. Jadi ada perang saudara yang parah banget yang memaksa lebih dari 1 juta orang kabur dari rumahnya. Banyak dari mereka akhirnya menetap di lingkungan-lingkungan keras di Los Angeles. Di sanalah untuk melindungi diri, mereka membentuk geng. Ini bagian yang ironis banget loh. 2 geng paling terkenal di El Salvador, MS-13 dan Barrio 18, ternyata lahirnya bukan di El Salvador. Mereka lahir di jalanan Los Angeles sebagai cara para imigran muda Salvador untuk bertahan hidup dari kekerasan dan diskriminasi yang mereka hadapi. Tapi terbentuknya geng-geng ini di Amerika baru permulaannya saja. Di tahun 90-an, ada sebuah perubahan kebijakan di Amerika Serikat yang, tanpa disadari, justru mengubah masalah geng lokal ini menjadi krisis internasional. Nah, ini dia. Satu undang-undang ini jadi titik balik yang mengubah segalanya. Amerika Serikat mulai mendeportasi ribuan anggota geng yang sudah lihai dalam dunia kriminal, mengirim mereka kembali ke Amerika Tengah. Coba bayangkan, ribuan anak muda yang tumbuh besar di Amerika tiba-tiba dikirim ke negara yang hampir tidak mereka kenal. Saat itu, El Salvador adalah negara yang baru saja hancur karena perang, miskin, dan sama sekali nggak siap menangani gelombang besar anggota geng berpengalaman ini. Dan disinilah masalahnya meledak. Para deportan ini bukan cuma pulang, mereka menemukan lahan yang subur untuk berkembang biak. Di negara di mana pemerintah lemah dan kemiskinan merajalela, geng-geng ini dengan cepat mengisi kekosongan kekuasaan. Mereka jadi semacam negara di dalam negara. Lalu, apa respons pemerintah El Salvador? Bukan program sosial, bukan juga lapangan kerja, tapi kekerasan. Mereka menyebut kebijakan ini mano dura atau tangan besi. Strateginya kedengaran simpel kan? Tangkap siapa saja yang kelihatannya seperti anggota geng, seringkali cuma karena punya tato atau cara berpakaiannya. Tapi kebijakan yang cuma melihat dari penampilan ini punya konsekuensi yang menghancurkan. Dan datanya berbicara sendiri. Kebijakan ini gagal total. Lihat saja, penangkapan memang meroket, tapi angka pembunuhan justru ikut naik. Kebijakan ini malah jadi bumerang. Penjara jadi penuh sesak, dan malah berfungsi seperti universitas kejahatan bagi para geng. Justru dari dalam penjara, para pemimpin geng jadi makin terorganisir. Mereka mengatur pemerasan, perdagangan senjata, dan bahkan operasi lintas negara. Bukannya melemah, geng-geng ini malah jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena kebijakan tangan besi ini gagal, pemerintah mencoba pendekatan yang sangat radikal dan berbeda. Negosiasi rahasia dengan para geng. Biar kita paham betapa pentingnya gencatan senjata ini, kita perlu lihat situasinya sebelum tahun 2012. Waktu itu, El Salvador adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Rata-rata ada 14 pembunuhan setiap hari. Setiap hari. Lalu tiba-tiba, hampir dalam semalam, kekerasan itu berhenti. Angka pembunuhan turun drastis. Gencatan senjata ini memang sangat kontroversial, tapi dampaknya luar biasa. Diperkirakan lebih dari 5.000 nyawa berhasil diselamatkan selama periode ini. Sayangnya, gencatan senjata ini rapuh banget. Kenapa? Karena ini nggak menyentuh akar masalahnya. Nggak ada program lapangan kerja, nggak ada pendidikan, atau rehabilitasi. Geng-geng ini akhirnya balik lagi memeras warga untuk bertahan hidup. Akibatnya, dukungan publik hilang dan kesepakatan itu pun runtuh. Lingkaran setan kekerasan ini pada akhirnya memunculkan seorang pemimpin baru dengan janji yang baru. Presiden Nayib Bukele yang siap melancarkan perang habis-habisan melawan geng. Pada Maret 2022, setelah akhir pekan yang sangat berdarah, Bukele mengumumkan keadaan darurat nasional. Ini seperti kebijakan tangan besi, tapi levelnya jauh lebih ekstrim. Hak-hak konstitusional ditangguhkan dan polisi serta militer diberi kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Skala penumpasannya benar-benar masif. Lebih dari 75.000 orang ditangkap, itu lebih dari 1% total populasi negara. Dampaknya di jalanan sangat dramatis. Lingkungan yang tadinya dikuasai geng tiba-tiba menjadi aman. Tapi ada harga yang sangat mahal untuk keamanan ini.
Berbagai organisasi hak asasi manusia internasional telah mendokumentasikan pelanggaran yang meluas, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, hingga kematian di dalam tahanan. Inilah yang membawa kita ke El Salvador hari ini, sebuah negara yang berhasil menukar rasa takut pada geng dengan rasa takut pada negara itu sendiri. Bagi banyak warga El Salvador, pertukaran ini sepadan. Mereka akhirnya bisa berjalan di jalanan tanpa rasa takut. Anak-anak bisa bermain di luar. Tapi kebebasan dari geng ini telah digantikan oleh pengawasan ketat dari negara yang semakin hari semakin otoriter. Dan inilah dilema yang sekarang dihadapi oleh El Salvador. Apakah kedamaian yang dipaksakan lewat rasa takut adalah kedamaian yang sejati? Geng-geng mungkin telah dihancurkan, tapi kini fondasi masyarakat yang adil dan demokratis justru dipertaruhkan. Masa depan El Salvador akan sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.